Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel ini, channelnya Teman Juara. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai pengertian ilmu ekonomi dan penggolongan ilmu ekonomi. Kita akan bahas satu-satu. Pertama dari pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang dikemukakan oleh seorang filosof Yunani kuno yang bernama Xenophon. Oikonomia ini berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya adalah rumah tangga, sedangkan nomos artinya adalah peraturan norma. Nah, jadi secara istilahnya sederhananya ya, bahwa ekonomi itu adalah ilmu yang mengatur tentang rumah tangga, atau dengan bahasa lain, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Atau bisa juga dengan bahasa lain bahwa ekonomi itu adalah usaha untuk membuat sesuatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi intinya ilmu ekonomi ini adalah berkaitan dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, apa sih manfaatnya ketika kita belajar ilmu ekonomi? Pertama, menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka. Karena statusnya alat pemuas kebutuhan ini sifatnya terbatas atau langka, maka perlu cara yang tepat untuk mengelolanya supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup kita atau memenuhi kebutuhan kita yang sifatnya tidak terbatas. Yang kedua, menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang paling memuaskan. Jadi dengan adanya ilmu ekonomi ini, maka kita bisa mengkombinasikan ya, atau membuat pilihan yang paling bagus untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Mana yang perlu, mana yang tidak perlu, gitu. Kemudian yang ketiga, membuat skala prioritas. Jadi dengan adanya ilmu ekonomi, kita belajar bagaimana cara mengelola suatu produk atau barang yang sifatnya terbatas, yaitu dengan membuat skala prioritas. Kita urutkan kebutuhan-kebutuhan kita, mana yang paling penting, mana yang penting, mana yang tidak penting. Jadi ini ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari adanya ilmu ekonomi. Selanjutnya kita lihat pendapat para ahli. Pertama, Richard Lipsey. Jadi dia menyatakan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Yang kedua, Mankiw ya, Gregory Mankiw. Jadi dia menyatakan bahwa ilmu ekonomi ini adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Kemudian Robert bersaudara ya, Robert. Dia menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Kemudian yang sering kali dikenal ya, yang sering kali dikeluar di soal, menurut si Paul Samuelson. Jadi dia menyatakan bahwa ilmu ekonomi ini adalah suatu studi tentang cara orang-orang dalam masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang
dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini dan di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Ini pendapat dari si Paul Samuelson. Kemudian Adam Smith menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Jadi si Mill ya, John Stuart Mill, dia menyatakan bahwa ilmu ekonomi itu adalah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Kemudian Alfred Marshall menjelaskan bahwa ilmu ekonominya adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari dan membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya dari pendapat para ahli tadi, memang secara umum tidak ada yang kesepakatan di antara para ahli menyatakan tentang ini loh pengertian ilmu ekonomi sesuai kesepakatan, tidak ada. Hanya saja kita mengambil secara umum penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan oleh para ahli tadi. Jadi kesimpulannya bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Oke, next kita bahas selanjutnya adalah penggolongan ilmu ekonomi. Jadi dari tampilan di depan sudah kita lihat secara umum penggolongan dari ilmu ekonomi. Ada ekonomi positif, ada ekonomi normatif, ada ekonomi deskriptif, ekonomi teori yang terbagi dari dua, ekonomi mikro dan ekonomi makro, dan ada ekonomi terapan. Kita akan jelaskan satu persatu dari pembagian atau penggolongan ilmu ekonomi ini. Satu, menurut Rona dalam bukunya 21 Century Economic atau ekonomi abad 21 ya, dia menyatakan secara pertama adalah ilmu ekonomi positif. Ilmu ekonomi positif adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tanpa memasukkan aspek non-ekonomi seperti agama, bisa juga etika, hukum, filsafat, politik dan sebagainya. Jadi intinya ilmu ekonomi positif adalah ilmu yang mempelajari kegiatan-kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tanpa melihat aspek non-ekonomi seperti agama, etika, hukum, politik, filsafat dan sebagainya. Jadi intinya ilmu ekonomi positif ini berpandangan murni. Jadi dia hanya melihat untung rugi dari setiap kegiatan ekonomi dan hanya menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi secara fakta atau secara apa adanya tanpa ada unsur-unsur atau aspek non-ekonomi. Jadi bahasa lainnya ilmu ekonomi positif ini atau disebut juga dengan ilmu ekonomi yang bersifat fakta gitu ya, atau bahasanya lain adalah pernyataan positif. Misal analisis dalam ilmu ekonomi positif misalnya gini ya, jika permintaan meningkat maka harga akan naik, fakta ya gitu ya, tanpa ada embel-embel lain gitu ya. Jadi analisis ekonomi positif berhubungan dengan pernyataan-pernyataan ekonomi mengenai apa yang ada sesuai dengan kenyataannya. Maka dengan bahasa lain ilmu ekonomi positif ini adalah disebut juga ilmu ekonomi yang berbicara fakta atau disebut juga pernyataan positif. Yang kedua adalah ilmu ekonomi normatif. Berlawanan dengan ilmu ekonomi positif tadi ya. Kalau ilmu ekonomi normatif adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya dengan cara mengembangkan teori-teori dari unsur-unsur non-ekonomi. Jadi di sini dia berbicara kegiatan ekonomi, tetapi ada semacam saran, ada semacam opini yang terkandung di dalam ekonomi normatif. Jadi biasanya antara yang satu dengan lain mungkin bisa jadi berbeda tanggapannya. Misal anggaran atau APBN ya. APBN yang bersifat defisit itu bagus menurut satu orang. Menurut orang lain, pendapat lain, APBN yang defisit ini belum tentu bagus. Jadi semacam ada pendapat di sini. Jadi kalau ilmu ekonomi normatif sudah masuk aspek-aspek non ekonomi di sini. Tapi kalau yang positif di kesampingan aspeknya. Nah, selanjutnya penggolongan ilmu ekonomi menurut Alfred Stoner dan Douglas Haig ya. Pertama, ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 3 ya. Pertama adalah ekonomi deskriptif atau descriptive economic. Adalah analis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Jadi dalam ekonomi deskriptif ini menggambarkan kondisi perekonomian secara sebenarnya atau menurut kondisi yang sebenarnya. Misal, gambaran kondisi atau kondisi Indonesia pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Jadi pembicaranya di situ hanya menggambarkan kondisi krisis moneter di Indonesia saat itu. Itu namanya ekonomi deskriptif, penggambaran saja secara umum. Yang kedua adalah ekonomi teori. Ekonomi teori atau disebut juga economic theory ya, teori ekonomi adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, jadi dalam hal ini dalam ilmu ekonomi terbagi, ilmu ekonomi berdasarkan teorinya itu terbagi menjadi 2. Pertama adalah ekonomi makro. Mikro dulu ya, ekonomi mikro. Yang pertama adalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah konsep ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu ya dan rumah tangga secara individu gitu ya. Jadi konsep pembicaraan ekonomi sifatnya individu. Misalnya permintaan, penawaran, kemudian harga pasar. Jadi konsep yang sifatnya individu ya, produksi, konsumsi, distribusi dan sebagainya. Jadi ini tergolong dalam ekonomi mikro. Yang kedua adalah ekonomi makro atau bahasa lainnya disebut juga dengan agregat ya, ekonomi agregat ya. Ini mempelajari mekanisme kerja ekonomi perekonomian secara keseluruhan atau menyeluruh atau disebut juga dengan agregat atau dengan bahasa lain gabungan-gabungan dari ekonomi mikro yang ada gitu ya. Misalnya apa? Misalnya pengangguran, kemudian pendapatan nasional, ada inflasi, kemudian juga pertumbuhan dan juga tingkat inflasi dan sebagainya gitu. Jadi ini ekonomi makro, cakupannya lebih luas gitu ya, namanya juga makro gitu. Kemudian ekonomi terapan atau applied economy. Ekonomi terapan adalah analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat dalam menangani permasalahan ekonomi. Jadi intinya ilmu ekonomi terapan itu lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi di bidang-bidang ataupun masalah-masalah tertentu. Misal ada ekonomi pembangunan, ekonomi industri, ekonomi politik, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, ekonomi perusahaan, ekonomi syariah dan sebagainya ya. Jadi ini disebut juga dengan applied economic ya atau ekonomi terapan. Jadi
kebijakan-kebijakan yang ada dalam ekonomi teori ini nanti diterapkan atau diaplikasikan dalam bidang-bidang atau permasalahan-permasalahan tertentu. Jadi istilahnya pelaksanaan teori ekonomi itu ada dalam ekonomi terapan. Oke, demikian dulu berkaitan materi pengertian ekonomi dan penggolongan ilmu ekonomi. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.